Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyifa Maulana Agus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman ciri antar generasi dalam psikologi perkembangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian daftar isi, di mana kita mempunyai 10 komponen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada pendahuluan, landasan teori, baby boomers, generasi X, generasi Y, Gen Z, generasi Alpha, perbandingan teori antar generasi, implikasi dalam kehidupan, dan juga kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pendahuluan, di mana dalam psikologi perkembangan individu akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan juga zaman. Perbedaan kondisi ini menyebabkan setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, menurut Erik Erikson sendiri, perkembangan manusia dipengaruhi oleh tugas psikososial di setiap tahapan kehidupan, sementara Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky menekankan bahwasannya interaksi dengan lingkungan, dengan teknologi turut membentuk cara berpikir individu. Dan maka dari itu, perbedaan antar generasi terutama akibat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara berpikir, belajar, dan juga berinteraksi. Pemahaman ini penting agar terciptanya komunikasi dan juga kerjasama yang lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori. Nah, di sini landasan teori yang saya ambil ada 3, teman-teman. Yang pertama ada teori psikososial menurut Erik Erikson, teori perkembangan kognitif Jean Piaget, dan juga teori sosiokultural oleh Lev Vygotsky. Nah, dalam memahami ciri antar generasi terdapat beberapa teori utama dalam psikologi perkembangan yang menjadi dasar analisis, yaitu teori psikososial, kognitif, dan juga sosiokultural. Nah, yang pertama teori psikososial menurut Erik Erikson, di mana teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dapat berlangsung melalui 8 tahap sepanjang kehidupan. Nah, pada setiap tahap individu menghadapi krisis psikososial yang harus diselesaikan. Contohnya remaja dengan identity versus role confusion, lalu dewasa dengan intimacy versus isolation. Nah, relevansinya dalam generasi, setiap generasi menghadapi tantangan sosial yang berbeda sesuai zamannya. Misalnya generasi Z menghadapi krisis identitas yang dipengaruhi oleh media sosial. Lalu yang berikutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana cara berpikir individu berkembang seiring usia. Nah, tahapan utamanya ada sensori motor pada usia 0 hingga 2 tahun, praoperasional 2 hingga 7 tahun, operasional konkret pada usia 7 hingga 11 tahun, operasional formal dari usia 11 tahun hingga ke atas. Nah, relevansinya dengan generasi, di mana semua generasi akan melewati tahapan yang sama, namun perkembangan teknologi mempengaruhi bagaimana kecepatan dan cara berpikir. Nah, generasi modern sendiri cenderung lebih cepat untuk mengakses informasi dan berpikir secara abstrak. Lalu kita masuk ke teori ketiga, yaitu teori sosiokultural oleh Lev Vygotsky, di mana teori ini akan menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Nah, konsepnya ada zone of proximal development, peran bahasa dan interaksi sosial, lingkungan sebagai faktor utama perkembangan. Dengan relevansi dengan generasi, teknologi akan menjadi bagian dari lingkungan sosial. Generasi Z dan Alpha berkembang melalui interaksi digital, serta pembelajaran yang tidak hanya dari guru saja, tetapi juga dari internet dan juga media sosial. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari landasan teori, di mana ketiga teori tersebut saling melengkapi. Erikson dengan perkembangan sosial dan emosionalnya, Piaget dengan perkembangan kognitif, Vygotsky dengan pengaruh lingkungan budaya. Sehingga perbedaan antar generasi dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antar perkembangan individu dan juga perubahan zaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke baby boomers. Baby boomers merupakan generasi yang lahir pada 1946 hingga 1964 dengan ciri-ciri loyal, pekerja keras, menghargai stabilitas. Dengan teori perkembangan menurut Erikson sendiri, tahap generativity versus stagnation, serta fokus pada kontribusi terhadap masyarakat dan juga keluarga. Lingkungan pasca perang merupakan lingkungan yang dapat membentuk nilai kerja keras.
Lalu ada generasi X yang lahir pada 1965 hingga 1980 dengan ciri karakteristik mandiri, adaptif, serta realistis. Dengan teori perkembangan menurut Erikson, tahap identity versus role confusion pada remaja, tahap intimacy versus isolation yang terjadi pada masa dewasa awal, serta transisi teknologi yang dapat membentuk kemampuan adaptasi. Lalu ada generasi milenial yang lahir pada 1981 hingga 1996, di mana ciri-cirinya kreatif, fleksibel, serta melek teknologi. Dengan teori perkembangan Jean Piaget, di mana tahap operasional formal, serta mampu berpikir secara abstrak dan juga kritis. Lev Vygotsky dengan perkembangan dipengaruhi interaksi sosial dan juga teknologi. Nah, berikutnya ada Gen Z atau Gen Z, di mana yang lahir pada 1997 hingga 2012. Nah, dengan ciri-ciri karakteristik digital native, multitasking, serta cepat belajar. Dengan menggunakan teori perkembangan Lev Vygotsky, yang mana teknologi sebagai alat bantu kognitif, serta Jean Piaget tetap pada tahap operasional formal namun lebih cepat akses informasi serta mempercepat pembelajaran. Lalu ada Gen Alpha yang lahir pada tahun 2013 hingga sekarang, di mana ciri-cirinya ada sangat dekat dengan teknologi dan AI, visual serta interaktif. Dengan menggunakan teori perkembangan Lev Vygotsky, lingkungan digital sangat dominan, serta Jean Piaget tentang tahap operasional hingga operasional konkret, serta dapat belajar melalui visual, simbol, hingga interaksi digital. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan teori antar generasi. Nah, perbedaan teori antar generasi ini tidak hanya dilihat dari perilaku saja, tetapi juga dapat dijelaskan melalui pendekatan teori dalam psikologi perkembangan. Nah, teori utamanya yang tadi saya sudah sebutkan yaitu psikososial, kognitif, dan juga sosiokultural. Dapat memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Di sini terdapat perbandingan dari sisi fokus perkembangan. Erikson menekankan perkembangan sosial dengan emosional, khususnya bagaimana individu dapat membangun identitas dan juga hubungan. Jean Piaget berfokus pada cara berpikir dan kemampuan intelektual individu. Lev Vygotsky dengan melihat perkembangan sebagai hasil dari interaksi sosial dan budaya. Yang mana artinya perbedaan generasi bisa dilihat dari cara mereka bersosialisasi, cara berpikir, dan juga pengaruh lingkungan. Lalu ada perbandingan dalam konteks generasi, di mana generasi lama atau baby boomers dan juga Gen X lebih menekankan stabilitas serta hubungan sosial nyata, berkembang dengan sumber belajar terbatas seperti buku dan juga pengalaman langsung. Lingkungan sosial masih konvensional seperti keluarga dan juga sekolah, serta milenial Gen Z Alpha yang dia itu lebih krisis identitas dan juga lebih kompleks karena dipengaruhi oleh media sosial, serta lebih cepat untuk akses informasi dan juga pola pikir lebih fleksibel dan juga kritis. Dan juga lingkungan digital seperti internet dan AI yang sangat dominan. Nah, perbedaannya terletak pada kompleksitas lingkungan dan juga kecepatan informasi, di mana perbandingan perang lingkungan Erik Erikson dengan lingkungan sebagai sumber konflik atau krisis psikososial, Piaget dengan lingkungan sebagai media eksplorasi kognitif, Vygotsky dengan lingkungan sebagai faktor utama pembentuk perkembangan. Pada generasi sekarang, teori Vygotsky menjadi paling relevan karena teknologi menjadi bagian dari lingkungan yang utama. Nah, perbandingan teori ini menunjukkan bahwa tidak ada teori yang paling benar, melainkan saling melengkapi. Perbedaan generasi muncul karena perubahan konteks zaman. Semakin modern generasi, maka semakin besar juga pengaruh lingkungan, terutama teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian implikasi dalam kehidupan, di mana pemahaman tentang perbedaan antar generasi dalam psikologi perkembangan memiliki dampak penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, dunia kerja, dan juga hubungan sosial. Nah, implikasi yang pertama itu dalam dunia pendidikan tentang perbedaan generasi mempengaruhi cara belajar dan juga menerima informasi, di mana generasi lama cenderung nyaman dan dengan metode konvensional seperti ceramah dan juga buku, sedangkan Gen Z atau Alpha lebih responsif terhadap pembelajaran digital, visual, dan juga interaktif. Implikasinya,
dosen atau guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran seperti penggunaan teknologi, e-learning, video, media interaktif itu menjadi penting, di mana pendekatan belajar harus lebih fleksibel dan juga student center. Lalu implikasi dalam dunia kerja, di mana setiap generasi memiliki nilai kerja yang berbeda. Generasi baby boomers itu lebih ke loyalitas dan juga stabilitas, sedangkan generasi zaman sekarang itu lebih fleksibel atau work-life balance dan juga makna kerja. Implikasinya, perusahaan perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang adaptif, sistem kerja yang fleksibel seperti WFH lebih diminati pada generasi muda, serta pentingnya komunikasi lintas antar generasi dan juga tim kerja. Lalu yang terakhir ada implikasi dalam keluarga, di mana dalam keluarga sendiri sering terjadi perbedaan pola pikir antar generasi, seperti orang tua sebagai generasi lama dan anak sebagai generasi digital. Implikasinya adalah perlu adanya komunikasi terbuka dan saling memahami. Orang tua perlu memahami perkembangan teknologi dan sang anak perlu menghargai nilai-nilai dari generasi sebelumnya. Nah, kesimpulannya adalah perbedaan antar generasi bukan menjadi hambatan, tetapi menjadi peluang. Jika tidak dipahami akan menimbulkan konflik, jika dipahami akan menciptakan kolaborasi yang inovasi. Nah, kunci utamanya ada adaptasi, empati, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, pada akhirnya kita sampai di kesimpulan nih teman-teman. Secara keseluruhan, perbedaan ciri antar generasi merupakan hasil dari interaksi antara perkembangan individu dengan perubahan sosial, budaya, dan juga teknologi. Melalui berbagai perspektif psikologi perkembangan, dapat dipahami bahwasannya setiap generasi dapat memiliki tugas perkembangan, pola pikir, serta cara berinteraksi yang khas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serta efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.